Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Damaskus itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang penggali kubur namanya Al-Haffar. Penggali kubur, maaf, bukan namanya, tetapi penggali kubur itu disebut Haffar. Ini diceritakan oleh Syekh Hisam Al-Burhani. Syekh Hisam Al-Burhani menceritakan bahwa ada seorang ibu yang menjumpai Haffar. Haffar itu siapa? Penggali kubur. Dia bilang sama penggali kubur itu, "Ya Haffar, wahai penggali kubur, tolong buat lubang galian untuk anakku yang telah mati." Lalu kemudian penggali kubur itu dibuat lubang untuk nanti seorang manusia yang akan dibawa itu. Kemudian datanglah seorang ibu tadi dengan pengiring jenazah yang tak ramai. Saat sampai di kuburan, Haffar tadi itu dibawa menangkap atau menerima jenazah yang diturunkan dari atas oleh pengiring jenazah tadi. Setelah dikeluarkan dari keranda, kemudian diserahkan kepada Al-Haffar yang dibawa tadi, penggali kubur. Saat Al-Haffar itu hendak memasukkan ke dalam kubur, kemudian dia ditampakkan oleh Allah Raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Dan saat itu juga dia ditampakkan oleh Allah dua malaikat datang mengambil jenazah tersebut. Apa yang terjadi? Haffar tersebut pingsan. Lalu kemudian para penggiring jenazah tadi mengangkat si Haffar, kemudian menyadarkannya. Tak berapa lama kemudian dia ditanya, "Apa yang terjadi denganmu?" Dia menceritakan, "Saat aku meletakkan jenazah ini ke bawah, aku lihat kuburan itu luas dan aku lihat taman daripada taman-taman surga. Dan aku melihat dua malaikat berkuda datang menjemput jenazah tersebut." Apa kata mereka? "Antum halusinasi saja, tak mungkin itu terjadi." Selang beberapa bulan, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sang ibu kembali menghubungi Haffar. Dia kembali mendatangi penggali kubur, diminta kembali untuk menggali kuburan untuk anaknya yang meninggal dunia. Sama dengan yang pertama tadi, datang kembali si ibu tadi membawa jenazah anaknya dengan beberapa orang pengiring jenazah. Si Haffar tadi, penggali kubur, berada di bawah, kembali menampung jenazah tersebut. Lalu kemudian saat ia mengambil jenazah tersebut dan hendak meletakkannya ke bawah, terjadi sama persis. Ditampakkan oleh Allah Raudhatun min riyadil jannah. Kemudian dua malaikat berkuda kembali datang mengambil jenazah tersebut. Tapi kali ini Haffar tidak jatuh pingsan karena dia sudah tahu, sudah pernah dialaminya. Apa yang terjadi? Dia langsung melompat naik ke atas. Dia langsung bertanya kepada ibu tersebut, "Man anti? Wa min aina anti? Wa man haula?" Siapa kamu? Dari mana kamu? Dan siapa mereka sebenarnya yang mati? Apa kata ibu tersebut? "Saya sedang berduka. Kenapa kamu cerca dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu?" Lalu kemudian disebutkan, "Aku melihat hal yang tak biasa yang terjadi pada dua jenazah yang kamu bawa." Kemudian si ibu menjawab bahwa yang pertama yang telah dikuburkan, yang mendapatkan nikmat Raudhatun min riyadil jannah, dapat nikmat surga, dia adalah anakku. Apa pekerjaannya? Wa huwa talabul ilm. Dia penuntut ilmu. Lalu kemudian yang barusan ini siapa? Dia saudaranya. Dan apa kerjanya? Dia hanya tukang kayu. Loh, kenapa dia bisa mendapatkan nikmat seperti bagaimana saudaranya seorang penuntut ilmu? Dia bekerja sebagai tukang kayu, tapi dialah yang membiayai adiknya. Hasil dari pekerjaannya itu membiayai adiknya si tukang kayu. Mereka mendapatkan nikmat kubur. Tetapi intinya bukan di situ, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil, penuntut ilmu itu mendapatkan nikmat di dalam kubur. Itu. Yang kedua, setelah kejadian ini, Al-Haffar, penggali kubur tadi, kemudian pensiun, tidak menggali kubur lagi.
Apa yang dilakukannya? Dia pergi ke Jami' At-Taubah, berada di dalam Dimashq Qadimah, Damaskus lama. Ada yang namanya Jami' Taubah. Dia datang ke sana dan dia jumpai seorang syekh di sana, dan ini syekh adalah kakek buyutnya Syekh Hisam Al-Burhani. Saat dia datang ke sana, kemudian dia bilang, "Uridu an ata'allam." Saya mau belajar. Apa kata kakek buyutnya Syekh Hisam Al-Burhani? "Kemana saja selama ini kamu?" Kenapa beliau bertanya seperti itu? Karena Hafar penggali kubur ini tampak keadaannya sudah tua. Kam umruka, berapa umurmu? 50 sana, 50 tahun. Bayangkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, 50 tahun dia baru memulai belajar. Pelajaran yang pertama sekali dia pelajari kitab Jurmiyah, kitab Nahwu. Lalu kemudian dia belajar, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah beberapa lama dia menjadi ulama kibar di Damaskus. Siapa namanya? Syekh Abdurrahman Al-Haffar, yang dari keturunan-keturunannya itu juga menjadi ulama, Syekh Abdul Razzaq Al-Haffar. Maka hikmahnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pandang berapa usia kita, tak pandang hari ini kita sudah kepala berapa, tetaplah belajar dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang hari ini kita niatkan. Dan niatkan belajar menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, "Man kharaja fi talabil ilm wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Kita keluar dari rumah, salat, dan kita niatkan memang juga kita belajar. Barang siapa yang keluar dari rumah kemudian dia berniat menuntut ilmu karena Allah, dia berada di jalan Allah. Wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, sampai nanti dia kembali. Jadi kalau kita berada di jalan Allah, mati di jalan Allah, maka matinya mati syahid. Mungkin itu saja jemaah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu untuk kembali dapat mengkaji kitab-kitab yang telah dikarang dan kemudian menjadi kemudahan bagi kita yang telah dirancang oleh para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Jazakumullahu khairul jaza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.